Halo Travelers, apa kabar? Senang banget saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam Travel Notes. Kali ini Travel Notes barengan sama teman-teman dari Wisata Kreatif Jakarta mengunjungi ini ya, Stasiun Tanjung Priok yang ada di area Jakarta Utara. Pada zaman Belanda, ini menjadi sebuah stasiun yang peranannya sangat penting karena lokasinya sangat berdekatan dengan Pelabuhan Tanjung Priok. Ini tentu saja berhubungan dengan lalu lintas manusia dan lalu lintas komoditas yang diperdagangkan dari Indonesia ke benua Eropa. Di dalam ada apa aja? Ikutin saya, yuk! Sudah barang tentu akan ada banyak hal yang akan saya temui di Stasiun Tanjung Priok, Jakarta. Salah satunya adalah mengenai sejarah stasiun yang pernah menjadi stasiun kereta terbesar se-Asia Tenggara ini. Gaya bangunan Art Deco sangat terasa saat memasuki area depan stasiun. Bagian dinding di ruangan depan, bangunan yang sudah menjadi bangunan cagar budaya ini ditutupi keramik yang memiliki detail yang cukup khas. Tebakan saya, pemilihan keramik secara detail bertujuan untuk mengimbangi kemegahan Stasiun Tanjung Priok. Dibukanya kembali Stasiun Tanjung Priok Jakarta setelah 20 tahun dinonaktifkan, berhasil mengembalikan fungsi dari bangunan yang pertama kali dibangun tahun 1885 ini. Melayani penumpang KRL dengan tujuan Tanjung Priok, Jakarta Kota, menjadikan Stasiun Tanjung Priok tidak pernah sepi dari pengunjung. Lihat saja calon penumpang yang terus berdatangan. Ini bisa dimaklumi karena kereta api masih menjadi moda transportasi massal yang digemari masyarakat. Selain murah, waktu tempuh pun terbilang cepat. Sekarang kita masuk ke area yang lebih dalam ya. Di sini saya menemukan menara kontrol. Ya, salah satu bangunan utama yang ada di Stasiun Tanjung Priok adalah bangunan yang ada di belakang saya ini ya. Ini semacam menara controller lah yang mengatur lalu lintas kereta yang masuk dan juga keluar di area stasiun. Kalau sekarang dilihat kondisinya nampaknya ini sudah tidak lagi digunakan dan juga pintunya sekarang sudah digembok ya. Tapi kalau dilihat dari bentuk bangunannya, bahan-bahan yang digunakan, ini menjadi salah satu bangunan yang memiliki arsitektur dan seninya, nilai seninya cukup tinggi. Stasiun yang merupakan pintu gerbang transportasi Hindia Belanda ini sempat dipugar dan diperbesar pada tahun 1914 pada masa Gubernur Jenderal A.F. Weidenburg dari tahun 1909 hingga tahun 1916. Stasiun Tanjung Priok dibangun oleh Insinyur Ceweko, seorang insinyur utama dari Staatspoorwegen yang merupakan perusahaan kereta api Hindia Belanda. Stasiun ini dibangun di atas lahan seluas 46.930 meter persegi dengan luas bangunan 3.768 meter persegi. Ya, diperlukan 1.700 orang pekerja asli Indonesia ataupun pribumi dan 130 orang pekerja berkebangsaan Eropa untuk bisa menyelesaikan bangunan semegah ini. Salah satu tujuannya kenapa akhirnya dibuat Stasiun Tanjung Priok adalah untuk menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priok dengan area Batavia Sentrum yang ada di Jakarta Selatan. Karena area ini biasanya dijadikan hub ataupun titik temu ataupun mungkin area transit, area kanan dan juga kiri dari stasiun ini pada saat itu dibuat kamar-kamar agar para pengunjung yang datangnya dari Eropa ataupun dari manapun ketika mereka turun dari pelabuhan, kemudian mereka datang ke stasiun, mereka akan menginap ataupun beristirahat di area stasiun. Kita eksplor area lain. Menurut informasi, di Stasiun Tanjung Priok terdapat sebuah bunker yang terhubung hingga Stasiun Jakarta Kota. Nah, untuk memasuki area bunker harus ditemani oleh security. Salah satu bagian bangunan yang dipertahankan sampai dengan sekarang di Stasiun Tanjung Priok adalah area bunker. Ini pintu masuknya ya Pak ya? Pintu masuk. Kalau mau masuk ke area bunker harus ditemani oleh security. Saya akan ditemani oleh Pak Waryani gitu ya. Pengen tahu kira-kira di area bunker ini ada apa aja. Kita masuk Pak. Siap. Bapak aja duluan. Saya ngikutin. Let's go. Oh perlu senter nih kayaknya. Saya senterin deh. Tidak adanya penerangan dan lembabnya dinding serta lantai mengharuskan saya untuk berhati-hati. Selain berfungsi sebagai tempat persembunyian atau berlindung, bunker juga berfungsi untuk jalur transportasi.
Ya, sudah ada di area bunker. Kita sebetulnya ingin masuk lebih jauh ya, tapi karena kondisinya terdapat air gitu, airnya setinggi sekitar semata kaki lah ya. Kalau saya masuk nanti sepatu saya basah ya. Ini Pak Warya nih dulunya menurut informasi gitu, bunker ini kan ada beberapa jalur tuh. Nah peruntukannya buat apa aja sih Pak Warya nih? Untuk biasanya kalau misalkan zaman dahulunya untuk perlintasan dari stasiun ke stasiun, dari sini ke stasiun kota, ke stasiun Pasosok, ke stasiun Lagoa. Lintasan supaya cepat sampai. Jadi kalau di atas kan istilahnya macet, ada mobil segala macam. Dan dulu zaman kolonial Belanda itu dipakai untuk jalur khusus untuk dia. Oke. Sejauh ini belum ada yang melakukan ekspedisi jalur bunker ini dari stasiun Tanjung Priok ke Jakarta Kota belum ya? Karena dikhawatirkan mungkin ada gas-gas ya. Kita nggak tahu gasnya gas apa, apakah beracun atau tidak. Yang jelas menurut peta nampaknya memang bunker ini terhubung dari stasiun Tanjung Priok kemudian ke Jakarta Kota bahkan ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Apakah Anda yang pertama kali akan melakukan ekspedisi di bunker stasiun Tanjung Priok hingga Jakarta Kota? Belum tahu, tapi yang jelas sejauh ini belum ada ya. Naik lagi ke atas Pak? Siap, Silakan. Belum Pak. Sebelum ke area loteng, saya sempat melihat bagian ruangan yang memiliki cerobong asap. Menurut informasi, ruangan tersebut berfungsi sebagai area dapur yang bersebelahan dengan restoran. Sebuah bangunan yang perencanaannya sangat matang, mengingat sisi kanan dan kiri stasiun dibuat untuk kamar-kamar tamu yang menginap di area stasiun. Kami pun sampai di area rooftop. Desain bangunan stasiun Tanjung Priok bersiluet simetris dengan gaya arsitektur modern awal yang dipengaruhi aliran kubisme sehingga berbentuk simpel dan geometri. Permainan garis-garis vertikal dan horizontal menjadi ciri ornamentasi bergaya Art Deco yang populer pada awal abad ke-20. Dari area rooftop, kami pun bisa melihat ke arah pelabuhan Tanjung Priok. Tetap di Travel Notes, usai jeda, saya akan kembali. Ada warna toleransi antara umat beragama di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lihat saja, dua rumah ibadah ini dibangun berdampingan, berbagi dinding yang sama. Masjid Al-Mukarrabin terletak persis di samping gereja Protestan Mahanaim. Berpuluh tahun berdampingan, tidak pernah sekalipun terlibat konflik. Ustadz, boleh cerita sedikit nggak? Al-Mukarrabin ini dulunya gimana proses pembangunannya? Pembangunnya tahun 58 nih baru dibangun. Ya sama gereja itu duluan gereja tuh. Gereja 57, masjid 58. Itu dibangun memang atas inisiatif para pelaut. Ini kan masjid, gereja, rumah sakit, belakang itu asrama. Memang itu satu komplek. Itu karena banyak orang Islam dulu pelaut pada mampir di sini, terus itu pelaut pegawai negeri lah, di bawah Dirjen Perhubungan Laut. Dia mau sholat, nggak ada masjid, terus dia minta izin ke Kemendan izinin ke Dirjen Perhubungan Laut. Nah, disuruh bangun di sebelah gereja, itu ada tanah kosong, bangun aja. Itu lebarnya 15 meter kali 40 meter lah. Suruh bangun di situ, sebelah gereja. Ya. Ya itu pelaut lokal lah, pelaut nasional. Okay. Dibangun swadaya masyarakat murni, nggak ada tukangnya itu. Tiap malam kita ngecor gitu bangun. Nah, kita jadilah masjid. Dulu masjidnya masih nama Jawatan Pelayaran, masjid Jawatan Pelayaran. Kita mau kasih nama, kita panggil Pak Buya Hamka. Nah, Bapak Buya Hamka kasih namanya Al-Mukarrabin. Oke. Dan akhirnya namanya bertahan sampai dengan sekarang, ya, gitu ya. Sekarang. Ini berarti satu tembok dengan bangunan gereja itu gimana Pak menjaga toleransi di kehidupan sehari-hari itu antara umat Islam dan juga umat Kristen? Untuk toleransi memang kita udah terbentuk, memang itu tabiat manusia untuk toleransi. Kita nggak macam-macam neko-neko begini begitu. Karena jamaah di masjid sama jamaah gereja itu memang dulu orangnya orang kompleks semua, ya kan? Kita mau sholat satu lingkungan, kita mau sholat silakan, mau gereja nggak ada masalah karena
Ya kita kan tetangga tuh. Memang jamaahnya pada tetangga di belakang. Iya. Nggak ada masalah sebenarnya. Hubungan yang sudah terjalin antara pengurus gereja dan masjid tidak pernah menemui masalah. Apabila ada acara keagamaan seperti bulan suci Ramadan, Lebaran ataupun Natal, mereka saling mendukung. Lalu bagaimana ya cara umat beragama di sini menjaga toleransinya? Kalau kayak pas hari raya gitu gimana Pak? Kan biasanya banyak jemaahnya ataupun banyak jemaatnya gitu yang membutuhkan tempat parkir dan lain sebagainya. Nah ketika hari raya yang Kristen, yang Islam gimana? Begitu juga sebaliknya. Untuk hari raya, kayaknya kita udah memang tabiat manusia ya, nggak gontok-gontokan gitu. Kalau hari raya Islam, Idul Fitri, jatuh misalnya pada hari Jumat atau hari biasa atau hari Minggu, Yeah. orang gereja dia biasa dimajuin jam 6, dia paling jam 9, jam 10 dia ibadahnya. Tapi kalau orang Islam, kita sih memang kita yang hak, ya udah kita mau sholat mau apa nggak mikirin dia. Ya dia juga ngerti. Ya karena kita yang hak, ya kita sholat biasa. Kalau untuk parkiran, kalau mau lihat seru idul waktu Natal. Itu parkiran gereja semua dimasuk dalam masjid semua. Di sini gereja semua full. Yang jaga anak-anak kita juga anak-anak asrama yang jaga parkirannya. Jadi toleransinya berjalan dengan alami begitu aja toleransi, gitu ya. nggak ada. Lalu apa pendapat Ustadz terhadap konflik-konflik yang terjadi belakangan yang mengatasnamakan agama? Kalau Pak Ustadz sendiri dan juga warga yang ada di sini hidup berdampingan, bertoleransi dan sebagainya. Kalau ngelihat di TV banyak yang ribut-ribut karena agama tuh gimana tuh pendapatnya? Kalau untuk pendapat gitu ya, itu memang dia pemahaman masalah agama itu kurang. Jadi memang agama itu keyakinan, kita nggak bisa maksain. Wah lu harus begini nggak boleh kita. Itu keyakinan masing-masing lah. Karena yang dia kan Allah semua. Memang makanya ini diciptakan masjid gereja berdampingan, tinggal manusianya milih. Nah gitu, ya memang itu tabiat manusia. Kita nggak gontok-gontokan, oh gini, enggak, biasa aja. Karena kita dulu memang hidupnya memang ya rukun-rukun aja sih belakang. Karena zamannya orang-orang asrama juga. Iya, karena Indonesia warganya macam-macam ya, latar belakangnya budaya, agama dan lain sebagainya. Yang paling bisa dilakukan supaya dapat jalan beriringan adalah toleransi, itu dia. Itu toleransi kita nggak bisa dibuat-buat begitu, emang alami itu. Kalau memang kita rukun baik sama tetangga, ya keluarnya gitu juga enak, nggak masalah. Wah, pesan toleransi yang menyejukkan ya. Selayaknya kita memetik nilai saling menghormati dan menghargai dari kedua bangunan tempat beribadah ini ya. Oh iya, selain Masjid Al-Muqarrabin dan Gereja Protestan Mahanaim, rumah-rumah ibadah lainnya yang juga berdiri berdampingan di beberapa wilayah lainnya di Indonesia adalah Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta Pusat, Wihara Satria Dharma dan Masjid Jami Nurul Falah di Teluk Gong, Jakarta Utara, dan barisan rumah beribadah di Bukit Kasih, Kawangkoan di Sulawesi Utara. Di sini terdapat 5 rumah ibadah yang berdiri berdampingan. Ini menunjukkan warna Indonesia yang patut kita rawat bersama. Tetap di Travel Notes, usai jeda, saya akan kembali. Tempat baru yang menarik untuk dikunjungi adalah Museum Maritim. Di dalam Museum Maritim dipamerkan berbagai macam benda-benda bersejarah berbau maritim, seperti kapal, lukisan, senjata angkatan laut, maupun benda-benda lain yang berhubungan dengan dunia maritim di Indonesia. Halo, apa kabar? Dengan Mas Yoki ya? Iya. Saya Wiki. Mas Yoki, ini pasti akan nemenin saya ya muter-muter Museum Maritim Indonesia, betul? Siap, betul. Nah, sekarang kita lagi ada di spot apa namanya, Mas Yoki? Nah, di sini, ini di ruang pamer sisi kiri. Kanan, Ya, maaf. oke, kanan. Nah, di sini ada gudang dari zaman Hindia Belanda. Ini simulasi gudangnya. Di dalamnya ada rempah-rempah. Kebetulan ada 20 jenis rempah di dalam dan ada kotak uang juga. Gitu. Ini kalau di area depannya aja udah wangi, rempah-rempahnya sangat kuat sekali gitu ya. Iya, benar Dan sekali. ini sebetulnya menjadi alasan kenapa pada saat itu Belanda ataupun VOC datang ke Indonesia karena untuk mengeksplor rempah-rempah gitu ya. Nah, tujuannya kenapa akhirnya dibuat apa semacam diorama atau apa sih ini Mas istilahnya? Ya, bisa disebut sebagai diorama juga atau kita nyebutnya juga simulasi gudang. Karena Tujuannya apa? tujuannya untuk menggambarkan bahwa
bangsa Indonesia ini sudah dikunjungi bangsa asing dari zaman dulu loh dengan komoditi andalanya yaitu rempah. Oke, tahun 1600-an atau Ya, tahun berapa sebetulnya mereka itu? dari sebelum 1600-an, bahkan pedagang Cina dan Arab pun sudah datang. Ini saking banyaknya komoditi itu dibutuhkan oleh orang Eropa, akhirnya orang-orang Belanda itu berbondong-bondong datang ke Indonesia. Awalnya individu, akhirnya pemerintah Belanda membuat satu perusahaan besar yang akan menaungi semua pedagang-pedagang itu. Nah, perusahaan itu diberi nama VOC. Nah, VOC ini adalah perusahaan saham pertama di dunia. Dia terkumpul dari berbagai pengusaha-pengusaha dagang tadi. Saya penasaran di area gudang seperti apa. Kita masuk aja langsung kali ya, Mas Ya, Yogi? langsung aja. Oke. Selain ruang-ruang yang diisi diorama yang bertujuan memberikan gambaran masa lalu kepada pengunjung, di Museum Maritim juga terdapat ruang simulasi mengemudikan kapal yang dibuat menyerupai ruang kemudi kapal. Diorama lainnya yang menarik perhatian saya adalah yang satu ini. Mas Yogi, ini menggambarkan apa? Nah, ini menggambarkan bongkar muat kapal pada zaman dulu masih menggunakan tenaga manusia. Padahal kapalnya sudah pakai kapal uap. Nah, kapal uap itu sudah sangat cepat, jauh lebih cepat daripada kapal layar. Jadi kecepatan kapal ini nggak sebanding ketika dia harus bongkar muat di pelabuhan karena masih pakai tenaga manusia ini gitu. Makanya Tanjung Priok itu dibangun, dibuat dengan kren-kren yang lebih memadai untuk menurunkan barang. Gitu. Makanya pada saat itu, pada zaman-zaman dulu, Pelabuhan Tanjung Priok, desainnya yang agak menjorok ke dalam ya? Iya, kalau nggak salah, karena memang memerlukan waktu lama untuk bongkar muat gitu. Untuk bongkar muat ini, ya benar. Oke, siap. Kita ke lantai atas yuk. Di sini, saya menemukan maket proyek pembangunan Pelabuhan Tanjung Priok hingga tahun 2030. Mas Yogi, tadi kita sudah eksplor di area bawah, sekarang kita ada di area atas ya. Di depan kita ada maket Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ini apa yang bisa diinformasikan kepada pemirsa Travel Notes nih, Mas Yogi? Ya, maket Tanjung Priok yang ada di atas ini adalah maket perencanaan Tanjung Priok 2030. Di sini kita bisa melihat ada perbedaan pembangunan Tanjung Priok mulai dari zaman Hindia Belanda sampai ke sekarang, bahkan sampai nanti ke 2030. Nah, di perbedaannya apa nih? Kalau di zaman Hindia Belanda, pelabuhan dibuat masuk ke dalam, ada air yang masuk ke dalam, dia digali sampai kedalaman tertentu, dan kapal-kapal bisa bersandar masuk karena saat itu butuh tempat untuk tempat yang tenang untuk kapal bongkar muat barang karena waktu bongkar muat yang agak lama. Sementara sekarang bongkar muat itu sangat cepat dengan kecepatan kren yang sudah lebih baik. Jadi kapal hanya bersandar sebentar, mereka bongkar muat barang, langsung bisa berangkat lagi. Gitu. Nah, di Master Plan Tanjung Priok 2030 itu, di New Priok itu dibuat konsep seperti itu, konsep kapal hanya bersandar sebentar, kemudian bisa berangkat lagi. Nah, sebetulnya diadakannya ataupun dibuatnya Museum Maritim ini, fungsinya pada saat itu buat apa sih, Mas Yogi? Museum Maritim Indonesia ini fungsinya selain untuk memanfaatkan bangunan cagar budaya milik Pelindo yang ada di sini, ini dulunya kantor pusat Pelindo, kemudian diubah jadi museum, juga untuk memberikan media edukasi kepada masyarakat tentang kemaritiman dan kepelabuhan. Apalagi sekarang kan orang pasti jarang masuk ke pelabuhan ya, orang umum. Nah, di sini Pelindo memberi peluang masyarakat bisa belajar langsung ke pelabuhan, menghadapi pelabuhan langsung dan melihat langsung gambaran pelabuhan seperti apa. Oke, ini menjadi sarana edukasi yang sangat-sangat bermanfaat untuk masyarakat ya. Masa negara maritim, kita penduduknya nggak tahu infrastruktur yang berkaitan dengan maritim gitu. Oke, sip, kita eksplor area lain ya, Mas Yogi ya. Semoga proses pembangunan New Priok hingga tahun 2030 berjalan lancar ya. Sebagai bonus, Mas Yogi mengizinkan kami untuk naik ke menara museum.
Titik ini dijadikan lokasi pengawasan terhadap aktivitas pelabuhan Tanjung Priok. Ya, dibangun tahun 1920, bangunan ini pada zaman Belanda berfungsi sebagai kantor pusat pelabuhan Tanjung Priok ya, Jakarta Utara. Sekarang fungsinya seperti kita ketahui tadi kita sempat masuk ke area bawah, difungsikan sebagai area museum. Dan tempat di mana saya berdiri sekarang ini sebetulnya tidak dibuka untuk umum, tapi sebetulnya tim Travel Notes diperbolehkan sedikit lah ya untuk lihat-lihat bagaimana pada zaman dulu ketika petugas pelabuhan melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal yang masuk dan juga keluar dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok. Dari sini pemandangannya cakep. Ya, museum ini bisa menjadi titik awal bagi kita untuk mengenal Indonesia lebih dalam. Cita-cita Indonesia sebagai negara poros maritim dunia juga dapat disokong oleh pengetahuan warganya akan Indonesia sebagai negara bahari.